View, mari kita review. Tuh di atas ada charger aki. Nah di atas sana ada inverter. Ini panel dan stabilizer. Bismillah. Coba ini acak-acakan, saya masih belajar. Saya menggunakan ATS dan saya menggunakan Thomson ini Smart MCB dua-duanya. Kalau ini input dari PLN, nah input dari PLN 189, terus dia keluar masuk ke stabilizer 10 kVA single pass, dan masuk lagi via MCB output dari stabilizer. Ini buat wattmeter instalasi rumah yang ini. Terus ini yang tengah biasa saya, yang kuning tengah ini ini biasa saya buat ngecas motor listrik karena dia menggunakan kabel yang cukup tebal. Dan satu lagi merah ini buat industri, tapi nggak pernah saya pakai, cuma variasi aja. Coba nyalain aja. Oke, dipindah. Nah dia 0 watt karena nggak dipakai ya, itu ujung konektornya. Ini di gudang perabotan. Nah, balik ini ke instalasi rumah. Sekarang running 127 watt. Oke, saya menggunakan ini ATS, Automatic Transfer Switch. Dia cepat ya, kayak TV, WiFi, CCTV itu nggak keriset sama dia. Kita langsung menuju ke atas. Ini masih proses charging. Ini kabel chargernya, ini kabel output dari inverter. Kita lihat, saya taruh di atap. Nah ini dia, kurang kelihatannya, ini baterainya. Cabutan dari motor listrik X6 32 Ah 12 volt. Itu inverternya 2000 watt, tapi dia continuousnya cuma 1000 watt ya. 1000 watt dari Suniyama atau apa itu, mirip-mirip Tupperware. Ini chargernya. Jadi chargernya saya menggunakan input yang dari PLN langsung, supaya di saat listrik PLN padam, ini kita menggunakan charger nggak berjalan ya, karena percuma. Output dari aki masa dicas ulang ke aki. Jadi saya ngambil dari input langsung, bukan dari output ATS-nya. Ini ATS-nya cukup bagus. Ini penampakannya sangat acak-acakan, nggak patut ditiru sih. Saya masih belajar, ini baru pertama kali, benar-benar pertama kali saya ngerakit panel, terus sekarang dikombin. Ini input dari PLN, dia kabelnya besar. Ini output dari inverter. Sekarang kita lakukan pengetesan. Sekarang inverter hidup yang bawah, yang atas ini jalur dari PLN. Ini 2 MCB, netral dan pas ya, terpisah ya, beda. MCB nya pun beda, 50 ampere sama 40 ampere. Terus ini switch, jadi saya menggunakan switch. Di saat ini ke sini dia hanya menggunakan listrik dari PLN. Kita coba, bismillah. Nah ini tanpa menggunakan stabilizer. Outputnya 193 volt. Saat dari stabilizer, nah ini kalau dari stabilizer 222. Pembacaan ini agak beda ya, harus dikalibrasi, tapi saya nggak tahu cara kalibrasinya. Oke, ini switch ya.
biasa. Oke, sekarang sudah menggunakan listrik dari ini. Barusan ketika saya pindahkan itu, ini otomatis ya, karena listrik di sini kosong, dia otomatis pindah dari inverter. Itu sangat cepat banget, tak gitu. Jadi dari inverter pindah lagi ke ini. Bisa dilihat ini wifi nggak ngereset, dan juga CCTV nggak ngereset. Kalau ngereset dia biasanya muter, dia bakal kalibrasi otomatis. Oke, lanjut. Dari output sini antara stabilizer dan listrik PLN langsung ini masuk ke ATS. Input utama city power saya masukkan dari PLN. Yang ini kabel dari inverter. Nah, tuh yang itu. Langsung dibagi menjadi 3. Di sini netralnya dan pasanya saya bagi menjadi 3. Ini buat instalasi rumah, ini colokannya ke atas. Terus ini yang tengah buat kabel ini nih. Ini tuh buat ngecas motor listrik, karena kalau ngecas pakai kabel biasa, saya chargernya bisa 3000 watt, jadi panas di kabelnya. Jadi saya pisahin sendiri. Dan ini buat industri, yang merah itu saya matiin aja. Nah, udah mati tuh. Oke, sekarang pengetesan ATS. ATS saya akan tes. Saya mematikan MCB, input dari PLN. Ini inputnya dari atas. Terus karena kepanjangan saya sayang aja kalau mau potong kependekan, itu langsung ke KWH di luar sana. Nah, itu langsung input masuk sini. Jadi input dari PLN saya matikan, dia akan otomatis pindah dari inverter. Dan juga charger itu auto mati, karena ini terminal yang satu ini dia ngambil inputnya itu dari listrik PLN, bukan dari output ATS. Kalau dari output ATS dia bisa memakai 2 jalur antara PLN dan inverter. Jadi saya menggunakan dari sini. Terus untuk inverter juga saya sebenarnya gunakan tombol dari sini nih, yang ini nih. Nah, ini tuh fungsinya buat tombol on. Jadi saya pakai tombol NC nya, COM dan NC itu buat penyalur. Jadi di saat dia nggak ada pasokan listrik, dia bakal nyalurin kabel. Jadi sebagai saklar aja gitu. Begitu PLN padam, inverter langsung on. Tapi ini saya paksa on dari atas karena kalau dia on di saat PLN padam, si inverter itu dan ininya ATS-nya itu kayak lambat geraknya. Nanti saya praktekkan juga. Sekarang kita tes dulu ya. Ini saya matikan listrik dari PLN dan lihat perpindahan juga lampu-lampu. Nanti dia akan kedip sebentar, tapi antara wifi CCTV itu nggak kereset. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh charger langsung mati. Dia tetap nyala karena dia connect ke kutub aki, min plus aki. Tapi sekarang jalan melalui inverter. Nah, output inverter itu agak tinggi ya, 230 volt. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini udah mati. Terus stabilizer juga mati. Baik, sekarang kita nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang udah melalui inverter dan charger langsung hidup dari sini. Nah, ini terminal untuk charger. Kita coba lagi matikan. Lihat yang terjadi. Nah, tuh mati karena dia mengambil inputnya hanya dari jalur PLN. Sekarang kita pindahkan lagi dari PLN. Nah, dia hidup lagi. Ini pun hidup. Charger aki pun hidup.
Jadi kalau ini bisa buat di timer, yang menggunakan timer. Sekarang kita simulasikan posisi inverter mati, karena kita udah menggunakan tombol tambahan yang di ATS itu. Bismillah. Nah, itu udah mati inverternya. Ini gelap ya, nggak ada penerangan dari sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 aki 32 AH. Jadi kalau di total 200-an kalau nggak salah, 200 AH kurang lebih. Itu cabutan dari motor listrik Uinfly X6. Sayang aja karena X6 sudah menggunakan LiFePO 4. Sekarang kita tes ATS-nya saat inverter mati. Nanti dia saat mati, CNC ini bakal connect. Jadi dia sebagai saklar, inverter akan langsung nyala. Tapi dia agak lambat karena dia kan nggak standby nyala gitu, nggak kayak tadi. Dia langsung tek. Dan juga gerakan ATS ini kayak berdengung gitu, kayak kasar. Perpindahannya nggak langsung cetek, berdengung. Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia matinya pun agak lama, terus pas perpindahan itu grek gitu, agak kasar. Dan juga wifi langsung terputus. Nah, tuh dia langsung merah, CCTV merah karena dia tuh kalibrasi. Jadi saya bakal menggunakan inverter ini untuk standby, karena meskipun dia standby dia nggak ada kipasnya pun mati gitu kalau nggak ada beban. Kita sekarang nyalakan lagi ke atas. Bismillah. Nah ini kalau ada beban dia nyala. Kita tes lagi sekarang perpindahan ke PLN. Oke, kita hidupkan MCB. Nah langsung. Kalau dari inverter ke PLN itu kayak nggak ada kedipan sama sekali. Nah kalibrasi pun dia nggak kalibrasi lagi gitu, CCTV. Terus wifi pun nggak ngeriset lagi. TV pun masih bertahan. Cuma katanya kalau komputer dia bakal hidup mati sebentar terus dia nge-restart lagi gitu. Sekian review dari review dari panel listrik ala kadarnya. Semoga manfaat. Terima kasih.